Ada 3 video terheboh tentang perbedaan Indonesia dan Korea Selatan. Hai guys, langsung saja kita mulai seperti biasa. Jadi kali ini gue mau bahas 3 video paling heboh. Informasi itu gue tahu setelah gue memastikan ya. Jadi kan waktu itu nanya tuh ke Lucio atau Joko Rasbut, gue bilang ini video yang paling ramai yang mana sih? Nah akhirnya dia menyebutlah 3 video itu. Nah video-video itu dasarnya itu dari hasil pertanyaan yang berulang-ulang terkait pekerjaannya. Dia kan kerja sebagai pemandu wisata, terutama bagi orang-orang Indonesia yang berwisata ke Korea Selatan. Nah, di sana dia dapat banyak pertanyaan nih dari orang-orang Indonesia. Nah, kemudian akhirnya dapat ide dibuatkan video, dan salah tiganya adalah 3 video itu, dan itu yang paling ramai videonya. Pertama, tentang bangun pagi. Nah, di video pertama ini seperti yang teman-teman bisa lihat, Ketika lama di Indo, lalu pulang kampung. 지금 뭐 하는 거야? 왜? 너 인도네시아에서 살면 어떤지 물어봤잖아, 항상. jadi berdasarkan pengalaman tuh ya, pengalaman beliau itu pernah tinggal di Indonesia, bekerja di sana ya, di Indonesia, terus balik lagi nih pulang kampung balik lagi ke Korea. Nah, kebiasaan kita di Indonesia itu secara umum ya, kalau misalkan pagi-pagi, kadang bahkan sebelum subuh nih udah ada yang mau aktivitas ya. Ya ada yang misalkan dia mau berdagang apalah, misalkan makanan ya. Jadi sebelum subuh tuh kadang udah repot banget tuh nyiapin. Atau misalkan ibu-ibu yang sibuk menyiapkan anak dan suaminya yang akan sekolah dan bekerja, biasanya ada yang dari sebelum subuh, mungkin ada juga yang setelah subuh. Karena mungkin misalkan ada suami yang tinggal di Bogor gitu, kerjanya di luar Bogor. Banyak tuh orang-orang yang tinggal di luar Jakarta tapi kerja di Jakarta. Nah mereka itu rata-rata perginya tuh bahkan sebelum subuh, banyak juga. Trek banget, emang keras hidupnya. Jadi sebelum subuh tuh udah pada berangkat dah ya. Kalau udah berkeluarga biasanya disiapin sama pasangannya, disiapin, jadi udah mulai ada aktivitas sebelum pagi, masih pagi-pagi buta lah istilahnya ini ya. Jadi gitu. Nah di video ini digambarkan dia tuh kaget gitu ya, kok banyak aktivitas pagi-pagi gini jam 5-an. Oh ini emang kalau di Indonesia emang kayak gini gitu, tapi kalau nggak di Indonesia ya nggak semua kayak gitu ya. Terus yang kedua tentang sapa menyapa saat di jalan. Korea, orang Korea enggak bilang halo, apa kabar? Selamat siang. Ya, mau kemana? Hati-hati ya jalan. Tapi kita bilang Kalau kita lihat dari video ini memang beda banget gitu ya kelihatan ya di sana dan di sini secara umum ya. Nah tapi kalau kita lihat pengalaman masing-masing kadang beda-beda sih orangnya. Jadi kadang mau ada orang yang ya walaupun orang Indonesia sendiri di Indonesia gitu agak cuek, jadi dia emang mungkin dia tipenya fokus gitu ya di jalan, fokus di jalan. Gue juga suka gitu kadang, nggak di jalan ada teman sendiri atau siapa gitu, tahu-tahu nanti suatu saat pas ketemu dia cerita, gue liat lo tuh waktu itu lagi gini. Oh gitu. Fokus di jalan, jadi kadang nggak sama teman sendiri, kecuali banyak yang bilang woi Mario gitu, woi hai.
ya gitu kalau bahasanya Korea baru tapi kalau gitu kadang kadang ada sih nyapa seperlunya gitu, ini sih pak gitu, punten. Tapi kalau enggak ya kadang diem aja, maksudnya fokus aja ke depan, fokus aja di jalan gitu. Nah seperti itulah umumnya orang Indonesia, ya rata-rata sih ramah, kadang nanyain, woi lu kemana aja, apa kabar, lagi di jalan gitu, di jalan tiba-tiba ada yang nanya begitu. Kadang juga orang yang belum kita kenal atau bahkan nggak kenal ada aja gitu. Jadi teman di jalan kadang ada orang saja. Nah satu lagi, kemudian ini kan emang menarik ya karena kan beda, jadi kita bisa lihat langsung gitu, maksudnya berdasarkan pengalaman ya, bisa lihat bedanya gimana sih beda di Indonesia sama di sana di Korea Selatan gitu. Nah yang menarik aja dia juga waktu ada tuh dia nanyain, ya udah coba dong sapa ala Indonesia gitu. Halo, ya ini cukup datang di kafe ya. Ini reaksi Korea bagaimana? Deg-degan, ada perempuan satu, saya coba ajak yang umum sama senyum. Annyeonghaseyo. Tes nomor 2. Nah, di sebelah Joko. Malu. Di sana ya udah cobalah dia. Dan ternyata emang kayak gitulah, teman-teman bisa lihat itu. Jadi kadang emang harus lihat situasi dan kondisi ya, jangan kita juga nyapa terus, maksudnya nyapa udah sampai kelihatan kayak orang gila gitu. Lihat kondisinya, emang nggak mungkin langsung ada orang gila, harus nggak tahu itu kumpul kita sapa, hai lagi ngapain pak, nyuri ya. Nah, ini ada background hujan ya. Kemudian kita lanjut lagi guys, ini yang terakhir sih, yang ketiga itu ya masih relasi sama yang satu, cuma ini bedanya kan belum bukan dalam keadaan tidur gitu, jadi istilahnya belum tidur lah, baru pulang ceritanya dari Indonesia. Ya, udah sampai. Oh, sudah sampai. Oke. Lu, nggak boleh turun lewat kiri. Oh, bah. Udah terbiasa di Indonesia. Sorry. Di kanan. Kan mungkin kalau kita udah agak lama tinggal di satu tempat, kan saya juga pernah punya pengalaman gitu ya. Kita misalkan tinggal di Malaysia terus dari ke Indonesia gitu. Nah ketika kita mengalami itu kadang kita jadi loading lagi gitu, loading lagi, oh gini ya, walaupun tempat ini gitu, karena kan udah sempat lama ditinggal ya, lagi loading lagi. Wah, nah karena nanti juga kita ngeh gitu ya, oh iya kan tempat gue gitu, kok gue nikmatin, padahal nggak lama banget ya tinggalnya, nggak sampai 30 tahun lebih dari pulang gitu kan, drastis kalau gitu. Ini contohnya kan seperti baik lagi ya, seperti yang saksi ini. Jadi emang karena jalannya bisa lihat lah, kelihatan di video ini juga dijelaskan ya, karena ada yang bertanya kenapa harus sana gitu. Biasanya kan kita kalau kayak naik angkot juga kiri gitu kan, biasaan turun tuh dari kiri. Nah tapi di sana dari kanan, kenapa? Karena emang dilihatin posisi jalannya itu gimana gitu. Nah itu kan maksudnya buat bukti, jadi alasan oh kenapa harus dari kanan gitu. Cuman karena kebiasaan, mungkin jadi lupa kan, kebiasaan naik taksi atau angkot atau apa turun dari kiri, tiba-tiba harus balik lagi ke negara sendiri atau negara orang yang kita turun dari kanan, otomatis penyesuaian lagi otaknya. Ya, kenapa begitu? Alasannya saya Joko udah ya syuting.
beda sama Indonesia. Indonesianya mobilnya dari kanan ke kiri gitu, tapi di Koreanya dari lewat kiri ke kanan gitu. Kalau turun lewat kiri, wah itu bisa bahaya ya, bisa tabrakan, kecelakaan, bahaya, bahaya, bahaya. Kebanyakan taksi juga tidak bisa buka pintunya dari dalam lewat kiri gitu, udah dikunci ya biar aman. Tapi waktu naik taksi di bukan jalan besar mobil, jalan yang kecil-kecil, kalau pas naiknya boleh, ya naiknya boleh lewat kiri juga. Tapi waktu turun di jalan besar gitu, nah tidak boleh, biar aman ya. Sehat-sehat ya semua teman-teman. Nah, jadi 3 hal itu aja yang paling menarik. Jadi emang sempat saya tulis tadi lewat deskripsi aja sih, videonya nggak terlalu saya cantumin ya. Saya deskripsikan saja bagaimana videonya seperti apa gitu secara umum. Iya, intinya itu yang paling banyak, karena kan apa namanya, video itu emang terkait kalau misalkan kita nih sebagai orang aslinya dari Korea Selatan, dari bagi orang Korea Selatan ya, ke sana otomatis ya itu relate banget gitu videonya, bener-bener oh iya gue baru datang ini mau naik taksi kanan bukan kiri, suka tidur kayak gimana gitu suasananya kan lebih sepi lah gitu, nggak seperti di sini gitu ya, beda banget gitu pasti. Dan pasti beda banget gitu kalau di sini kan kamu yang kadang kedua itu juga ada yang ramai waktu kita kan di perumahan tertentu gitu, rumah yang elit biasanya sih nggak terlalu ramai ya, tinggal sepi gitu. Tapi kalau misalkan di kampung-kampung, wah benar. Dan terakhir itu aja lah yang bisa gue buat, semoga bermanfaat buat teman-teman ya, buat kita juga saling subscribe aja, semoga bisa diambil pelajarannya gitu. Ini juga bisa apa, jadi inspirasi buat kalau kita nulis gimana gitu, bukan kadang kita bisa nulis yang deskripsi atau kalau videonya aja bisa, cuma harus ikutin ukurannya gitu, misalkan gimana cara bikinnya. Terkadang ya ribet itu kalau misalkan kita udah masukin video nih ya, masukin lewat linknya, videonya dihapus, walah mengganggu. Oke, itu aja, terima kasih. Sampai ketemu di video